resesi ekonomi. Dua kata itu saja sudah cukup bikin dunia deg-degan ya. Resesi ekonomi bukan cuma sekadar istilah, tapi sebuah fenomena yang bisa mengubah hidup banyak orang dalam sekejap. Kayak virus, resesi itu bisa cepat banget nularnya, dan akhirnya bikin negara-negara lain juga kena imbasnya, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan, investasi, hingga lapangan kerja. Nah, kalau negara maju udah kena resesi, permintaan barang dan jasa dari negara mereka bakal turun drastis. Ini berarti ekspor dari negara berkembang seperti Indonesia juga akan menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian domestik. Jadinya kayak efek domino deh. Satu negara jatuh, negara lain ikut terpengaruh. Ini bisa menyebabkan krisis yang lebih besar dan lebih sulit diatasi. Negara berkembang kayak Indonesia pasti ikut merasakan dampaknya. Pasar saham bisa anjlok, nilai tukar mata uang bisa melemah, dan banyak bisnis yang mungkin harus gulung tikar. Pertanyaannya sekarang, seberapa siap si Indonesia menghadapi badai resesi global ini? Apakah kita punya strategi yang cukup kuat untuk bertahan? Coba bayangkan ekonomi global itu seperti lautan luas. Di lautan ini ada banyak kapal yang berlayar, masing-masing dengan ukuran dan kekuatan yang berbeda. Negara-negara maju itu ibarat kapal besar yang lagi berlayar di lautan itu. Mereka punya sumber daya dan teknologi yang lebih canggih untuk menghadapi badai. Nah, Indonesia sebagai negara berkembang adalah kapal yang ukurannya lebih kecil. Kapal kecil ini harus lebih waspada dan siap menghadapi ombak besar yang bisa datang kapan saja. Jadi, kalau kapal besarnya oleng karena kena badai resesi, ombak besar pasti bakal menerjang kapal-kapal kecil di sekitarnya kan? Ini bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekonomi negara berkembang. Makanya, Indonesia harus sigap dan tangguh biar nggak ikut tenggelam. Kita perlu memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan daya saing, dan memastikan bahwa kita punya cadangan yang cukup untuk menghadapi masa-masa sulit. Kabar terbaru, teman-teman. Data menunjukkan kalau beberapa negara maju, kayak Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, lagi menghadapi masalah ekonomi yang cukup serius. Ini bukan masalah kecil, karena dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Inflasi yang tinggi, suku bunga yang terus naik, dan kekhawatiran akan resesi udah kayak hantu yang menakutkan. Bayangin aja, harga-harga barang naik terus, bunga pinjaman makin mahal, dan orang-orang jadi takut buat investasi. Ini semua bikin ekonomi jadi nggak stabil. Bahkan, IMF memprediksi kalau pertumbuhan ekonomi global bakal melambat di tahun 2024. Ini artinya, ekonomi dunia bakal tumbuh lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Banyak negara yang harus siap-siap menghadapi situasi ini. Indonesia sebagai negara yang terhubung erat dengan ekonomi global, tentu nggak bisa tinggal diam. Kita harus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Ekonomi kita sangat bergantung pada perdagangan internasional dan investasi asing. Penurunan permintaan dari negara maju bisa menghambat ekspor Indonesia loh. Kalau ekspor kita turun, pendapatan negara juga bisa berkurang. Ini bisa berdampak pada banyak sektor, mulai dari industri hingga tenaga kerja. Investasi asing juga bisa jadi tertahan karena investor lebih memilih untuk wait and see. Mereka mungkin akan menunda rencana investasi mereka sampai situasi ekonomi global lebih jelas. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita. Jadi pemerintah perlu banget nih memantau situasi ini dengan cermat dan menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Kita perlu kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan nasional. Ini saatnya kita bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi tantangan ini. Walaupun badai ekonomi global terus mengancam, tapi tenang, Indonesia punya fundamental ekonomi yang terbilang kuat kok. Kita tidak perlu terlalu khawatir karena kita memiliki fondasi yang solid untuk menghadapi tantangan ini. Buktinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2024 mencapai 5,01% year on year. Angka ini menunjukkan bahwa kita masih bisa tumbuh meskipun kondisi global sedang tidak menentu. Ini menunjukkan kalau ekonomi Indonesia cukup tangguh ya. Kita bisa melihat bagaimana sektor-sektor industri dan jasa tetap beroperasi dengan baik dan memberikan kontribusi positif. Tingkat inflasi juga masih terkendali di bawah 4%. Ini adalah pencapaian yang penting karena inflasi yang rendah berarti daya beli masyarakat tetap terjaga. Tapi kita nggak boleh lengah dulu nih. Tantangan masih ada di depan mata dan kita harus tetap waspada.
Pemerintah perlu memperkuat fundamental ekonomi kita dengan menjaga kestabilan harga, meningkatkan investasi, dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur berjalan lancar. Selain itu, mendorong konsumsi dalam negeri juga sangat penting. Ketika masyarakat berbelanja, ekonomi akan terus bergerak. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat jadi kunci utama untuk menghadapi tantangan ekonomi global ini. Dengan bekerja sama, kita bisa memastikan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Salah satu dampak langsung dari resesi global adalah penurunan permintaan ekspor. Nah, Indonesia sebagai negara yang mengandalkan ekspor komoditas perlu melakukan diversifikasi produk dan pasar ekspor. Artinya, kita perlu mengembangkan produk jadi dan memperkuat pasar non-tradisional. Pemerintah bisa memberikan insentif bagi industri yang berorientasi ekspor dan mempermudah akses ke pasar internasional. Selain itu, peningkatan daya saing produk Indonesia melalui peningkatan kualitas dan inovasi juga perlu jadi fokus utama. Resesi global memang bisa memicu capital outflow dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor cenderung memindahkan dananya ke aset yang lebih aman di negara maju. Tapi, di balik risiko itu, ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Indonesia punya potensi besar untuk menarik investasi asing dengan memanfaatkan momentum bonus demografi dan transformasi ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memangkas birokrasi, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan infrastruktur. Resesi global juga berpotensi memicu gelombang PHK di Indonesia. Penurunan permintaan ekspor dan investasi bisa berdampak pada kinerja perusahaan dan memaksa mereka untuk melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Pemerintah perlu menyiapkan program jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak PHK. Pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja baru juga jadi prioritas untuk mengurangi angka pengangguran. Para ahli ekonomi punya pandangan yang berbeda-beda tentang dampak resesi global terhadap Indonesia. Ada yang berpendapat kalau Indonesia akan terkena dampak yang cukup signifikan, tapi ada juga yang optimis kalau Indonesia mampu bertahan. Menurut Faisal Basri, seorang ekonom senior, Indonesia perlu mewaspadai risiko resesi global yang bisa berdampak pada sektor keuangan dan ekspor. Sementara itu, Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan, menilai kalau fundamental ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibandingkan krisis tahun 1998 dan 2008. Pemerintah telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi turbulensi ekonomi global ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat fundamental ekonomi. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain menjaga inflasi tetap terkendali, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan investasi di sektor infrastruktur. Pemerintah juga mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Menghadapi resesi global, peran serta masyarakat sangatlah penting. Masyarakat dapat berperan aktif dengan meningkatkan konsumsi produk dalam negeri dan menunda konsumsi barang-barang impor. Gerakan Cinta Produk Indonesia perlu digalakkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selain itu, masyarakat juga perlu bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari perilaku konsumtif. Meskipun dibayangi risiko resesi global, Indonesia memiliki peluang untuk bangkit lebih kuat. Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang melimpah, dan bonus demografi yang menguntungkan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut dan didukung oleh kebijakan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi global. Kunci utamanya adalah sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Masa depan ekonomi Indonesia berada di tangan kita sendiri. Tantangan ekonomi global harus dihadapi dengan optimisme dan kerja keras. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, Indonesia mampu melewati badai resesi dan bangkit lebih kuat. Mari kita tingkatkan daya saing, kuatkan ekonomi domestik, dan manfaatkan setiap peluang yang ada. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju dan sejahtera.